Film dibuka dengan Prince Eric yang sedang berlayar di tengah laut bersama awak kapalnya dalam rangka perjalanan perdagangan dari kerajaannya. Lautan yang indah, ombak yang besar, menjadi hal yang sangat disukai oleh Prince Eric. Mereka berbincang-bincang tentang legenda Putri Duyung dan Siren. Sembari tertulis di layar quotes Hans Christian yang menjadi base original dari story Little Mermaid. Putri Duyung tidak memiliki air mata, oleh karena itu mereka lebih menderita. Prince Eric bersama awak kapalnya sudah berlayar hingga 7 pekan di tengah laut. Eric melihat kerajaan kapal Spanyol melalui teropongnya dan berkata kepada Gracie, yaitu orang kepercayaannya, bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan mengikuti Spanyol. Walaupun Gracie sudah memperingati Prince Eric untuk segera pulang ke kerajaan, tapi ia ingin mengikuti kapal kerajaan Spanyol. Karena Prince Eric tahu pasti ada barang-barang dagangan yang bagus-bagus serta penting. Dan akhirnya mereka tidak jadi berlayar kembali ke kerajaan dan mereka malah pergi putar haluan. Tiba-tiba, teropong Prince Eric pun jatuh ke lautan dan sampai ke dasar laut. Nah, di dalam laut, ternyata kita melihat para duyung itu yang sedang berkumpul di tempat sentral kerajaan Atlantika. Kemudian, King Triton membunyikan trompetnya untuk memanggil semua para duyung. Karena malam itu merupakan malam festival bulan karang bagi para duyung. Setiap anak King Triton 7 orang dari 7 lautan juga berkumpul di tempatnya. 7 anak yang kelihatan itu memerintah dan menjaga 7 lautan di setiap belahan bumi. Nah, scene pun berpindah ke tempat Ariel, di mana ternyata Ariel itu sedang mengoleksi barang-barang yang jatuh dari dunia atas dong. Ia pun menemukan teropong Prince Eric tadi. Sembari dia terus berenang ke tempat wilayah kapal-kapal manusia yang karam, Flounder juga ada di sana memperingatkan Ariel bahwa mereka sudah berenang terlalu jauh dari istana. Karena sifat penasarannya itu, Ariel melanjutkan pencarian barang-barang yang ia sukai. Sampailah mereka di sebuah kapal yang sudah hancur dan karam. Di sana, si Ariel menemukan garpu dan barang-barang lainnya milik manusia. Lalu, Flounder memperingatkan Ariel tentang adanya hiu. Namun Ariel masih mengabaikannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hiu yang sangat besar. Hiu itu berusaha memakan dan menyerang mereka berdua. Ariel dengan sigapnya langsung berenang untuk menghindari serangan ikan hiu itu. Dia pun berhasil. Namun si Flounder ternyata hampir dimakan juga dong. Akhirnya Ariel harus menyerang ikan hiu itu dengan gelondongan tong yang dijatuhkan tepat di badan ikan hiu. Segera akhirnya ikan hiu itu pun terus mengejar Ariel sampai ikan hiu tersebut terjebak di sebuah lemari kaca hingga badannya tidak bisa bergerak. Sementara Ariel dan Flounder pergi menjauh dari hiu itu sembari bersyukur mereka bisa selamat. Saat Ariel dan Flounder kembali berenang ke perairannya, mereka dikejutkan dengan skatel. Nah, skatel ini adalah burung putih pantai yang bisa bernafas dalam air. Ariel pun langsung bertanya kepada skatel, apa kegunaan dari garpu ini yang biasa mereka namai trisula atau trident kecil. Skatel berkata kalau itu untuk menyisir rambut manusia dan menstylish rambut mereka. Ya, Ariel percaya-percaya aja dong karena dia tidak pernah melihat manusia dan tidak diperbolehkan untuk pergi ke atas. Ariel pun dikejutkan dengan kedatangan Sebastian. Ia ditugaskan oleh King Triton untuk mencari keberadaan Ariel. Karena sebelumnya si Ariel tidak hadir dalam perkumpulan saudari-saudari yang menyambut festival bulan karang. Sebastian pun mengingatkan pada Ariel akan festival itu. Ariel pun sontak langsung terkejut dong dan berkata, pasti ayahnya marah karena dia terlambat dan lupa. Dia bersama Flounder dan Sebastian langsung pergi meninggalkan skatel. Di kerajaan, Ariel pun meminta maaf kepada ayahnya karena ia telah melupakan pertemuan dengan saudara-saudarinya dalam festival bulan karang itu. Nah, ayahnya sedikit kecewa kepada Ariel karena melewatkan pertemuan keluarga bersama saudara-saudarinya atau kakak-kakaknya tersebut. Apalagi Ariel sudah terlalu jauh berenang dari kerajaan dan wilayahnya. Singkat cerita, Ariel sangat senang melihat sebuah pancaran cahaya yang ternyata itu adalah kembang api yang diledakkan oleh kapalnya Prince Eric. Akhirnya Ariel pun di sini melihat Prince Eric dan kapalnya, serta pertama kalinya dia melihat manusia di atas kapal. Melalui celah-celah di bawah kapal, Ariel melihat Prince Eric dan anjing peliharaannya, yaitu Max. Dia mengetahui nama Prince Eric dari para awak kapal.
yang memanggil-manggil nama Prince Eric. Lantunan musik, tarian, dan percakapan yang dilakukan oleh manusia membuat si Ariel semakin penasaran dong. Namun tiba-tiba badai dengan halilintar, angin dan ombak yang besar menerjang kapal Prince Eric hingga membuat kapal itu hancur, meledak, dan terbakar. Beruntungnya semua awak kapal berhasil selamat dengan menaiki perahu skoci. Namun saat berusaha menyelamatkan anjing peliharaannya, Prince Eric malah jatuh ke laut. Dia tenggelam dan tidak bisa naik lagi ke atas skoci. Dengan segera Ariel pun menyelam dan menyelamatkan badan Prince Eric yang tenggelam. Untuk pertama kalinya, Ariel menyelamatkan seorang manusia. Di sana terlihat dia langsung jatuh cinta dengan Prince Eric. Lalu Ariel membawa Prince Eric ke tepian pantai. Dia terus berenang sampai pagi menjelang. Di sini Prince Eric belum juga siuman. Ariel langsung menggunakan syair atau suara putri duyungnya untuk menyelamatkan dan membuat Prince Eric kembali sadar yang sudah pingsan selama berjam-jam. Karena suara syairan itu mampu menyembuhkan, akhirnya Prince Eric pun siuman dari pingsannya itu. Tapi sebelum dia melihat dengan jelas keberadaan Ariel, si Ariel sudah langsung kabur. Karena dari kejauhan para penjaga dan tentara kerajaan telah menemukan badan Prince Eric yang terdampar di tepi pantai dan segera menghampirinya. Ariel pun langsung bersembunyi di balik batu sembari menyanyikan lagu. Bagaimana bisa dia menjadi bagian dunianya Prince Eric dan manusia? Namun Ariel yakin di masa depan dia akan menjadi bagian dari mereka. Tanpa diketahui oleh Ariel, ternyata gerak-geriknya sudah diawasi oleh para ikan lele yang disuruh Ursula. Ursula ini adalah penjahat di sini. Berbentuk manusia cumi-cumi berwarna hitam keungu-unguan seperti terong rebus. Dia berusaha menjerat Ariel dengan tipu dayanya. Ariel pun segera kembali ke perairan. Dalam perjalanannya berenang bersama Flounder, ia dikejutkan dengan Sebastian yang ternyata mengetahui apa yang dilakukan Ariel, yaitu telah melanggar peraturan King Triton pergi ke permukaan dan menyelamatkan seorang manusia. Singkat cerita, kembali ke bawah laut, para duyung, Ariel dan saudari-saudarinya sedang membersihkan terumbu-terumbu karang dari sampah-sampah manusia. Para saudarinya yang sangat membenci manusia, termasuk Mala, Indira, Perla, dan Tamika, karena ulah manusia, terumbu karang ini tercemari. Di sana, para duyung sangat menyalahkan manusia. King Triton pun datang untuk memperingatkan mereka bahwa semua manusia itu jahat dan jangan sekali-kali naik ke permukaan. Namun, Ariel menyangkal kalau manusia itu tidak semuanya jahat dan membantah apa yang dikatakan oleh ayahnya. Saudari-saudarinya pun bingung kenapa Ariel seperti itu. Mungkin ada seorang laki-laki yang disukai oleh Ariel. Kemudian King Triton pun memanggil Sebastian dan bertanya untuk berkata jujur tentang perubahan sifat Ariel yang telah berubah dan apakah ada seseorang yang dicintainya atau sedang kasmaran dengan duyung laki-laki lainnya. Sebastian pikir King Triton sudah mengetahui apa yang dilakukan Ariel, yaitu pergi ke permukaan dan menyelamatkan Prince Eric. Jadi sepertinya dia keceplosan kepada King Triton tentang apa yang sudah diperbuat oleh Ariel. Mendengarnya, King Triton pun sangat marah besar. Ariel dikejutkan dengan kedatangan King Triton di gua rahasianya. Dengan penuh emosi, dia memperingatkan Ariel segera menjauhi manusia dan untuk tidak ke permukaan lagi. Apalagi bertemu dengan Prince Eric. Namun karena Ariel tidak bisa berbohong, jadi dia pun berkata jujur. Ariel harus pergi ke permukaan untuk mempelajari manusia. Hal itu membuat murka King Triton. Dengan senjata trisulanya, dia menghancurkan gua beserta barang-barang yang telah dikumpulkan Ariel hingga menjadi berkeping-keping. Ariel pun menangis sementara King Triton langsung meninggalkannya. Tanpa disadari, lele-lele jahat suruhan Ursula sedang mengawasi semuanya dan berkata kepada Ariel bahwa dia bisa membantunya. Ariel pun mengikuti lele-lele jahat itu untuk pergi ke markasnya si Ursula, berada di bawah dasar laut yang berbentuk tengkorak. Singkat cerita, Prince Eric terlihat tertarik dengan Ariel. Mereka bernyanyi bersama, menari, dan membaca buku. Bahkan, Ariel dan Prince Eric pergi ke pasar untuk melihat keindahan kerajaan Prince Eric.
Ketika malam, ternyata Sebastian, Flounder, dan Skatel sudah membuat sebuah suasana romantis di tepi danau dengan dihiasi cahaya bintang di malam itu untuk membangun suasana mesra antara Ariel dan Prince Eric. Namun, ketika sedikit lagi akan berciuman, ternyata perahu mereka malah terbalik akibat ulah para lele suruhan si Ursula. Ursula sangat kesal karena hampir saja rencananya gagal. Dia pun segera berusaha menghentikan itu dengan berbuat curang lagi. Ursula berubah menjadi Vanessa berwujud manusia dan menggunakan suara Ariel untuk mengelabui Prince Eric. Esok paginya, ternyata Prince Eric sudah mengumumkan akan menikahi si Vanessa. Melihat hal itu, Ariel pun sedih dan langsung kabur. Tepat di sore hari, ternyata Skatel mengetahui bahwa sebenarnya si Vanessa itu adalah Ursula yang sedang menyamar. Seketika itu juga Ariel menyerang Vanessa dan mengambil kalungnya yang menyimpan suara Ariel di sebuah kerang emas. Akhirnya suara Ariel pun kembali lagi masuk ke dalam badannya dan bisa berbicara dengan Prince Eric. Namun sebelum mereka ciuman, ternyata waktu sudah habis. Ariel kembali berubah menjadi duyung dan Vanessa pun berubah menjadi Ursula, hingga mengejutkan Queen Selina, Crimson, dan orang-orang yang ada di kerajaan itu. Singkat cerita, Prince Eric datang untuk menyerap Ursula, dan ternyata malah membunuh lele-lele kesayangannya, membuat Ursula sangat marah dan berubah menjadi cumi-cumi raksasa gurita terong besar di tengah laut. Dia langsung menyerang si Ariel dan Prince Eric. Nah, dalam proses itu, ternyata Ariel di sini menggunakan kapal-kapal karam yang memiliki kayu-kayu kuat yang runcing untuk menusuk badan Ursula. Dan hal ini berhasil. Akhirnya Ursula pun mati. Sedangkan King Triton kembali hidup karena menyadari kecintaan Ariel terhadap dunia manusia. Dia pun merubah Ariel menjadi manusia. Ariel pun kembali ke tempat Prince Eric, lalu mereka berciuman. Dan akhirnya Ariel dan Prince Eric menikah. Bersama-sama mereka pergi keluar dari kerajaan untuk mengarungi lautan. Di sana juga ada King Triton bersama para duyung-duyung lainnya melepas kepergian Ariel dan Prince Eric. Film pun berakhir. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya dari aku. Terima kasih.